أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah pengajian akidah dan ruqyah, pertama dan yang paling utama, selaku insan yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, tentunya yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Dari 7 miliar manusia ini yang di muka bumi ini, yang beragama Islam hanya sekitar 2 miliar manusia. Artinya beruntung kita bagian yang 2 miliar itu. Artinya banyaklah orang yang tidak beriman kepada Allah daripada yang beriman kepada Allah. Jadi 7 miliar manusia, kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dan beragama Islam. Jadi bersyukur kita, inilah nikmat yang terbesar yang kita miliki, kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua, yang kata Rasulullah, nikmat yang jarang disyukuri oleh umatku, yaitu nikmat sehat dan sempat. Dan hari ini Allah memberikan kepada kita yaitu nikmat sehat dan sempat. Ada yang hari ini dia punya kesempatan untuk datang, mungkin untuk mengikuti pengajian akidah dan ruqyah, namun tidak sehat. Ada orang yang sehat namun tidak sempat, dan kita memiliki keduanya, nikmat sehat dan sempat hari ini. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada uswah wal qudwah kita, contoh terbaik kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini menjadi bagian dari umatnya, yang diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diakui sebagai umatnya, yaitu bagi kita yang senantiasa istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dari tidur kita, bangun tidur kita mengikuti sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya, yang di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti biasa sebelum kita mengikuti mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, kita awali dulu dengan tausiah, awali dulu dengan materi-materi yang akan kita sampaikan malam hari ini. Selaku manusia, kita tidak pernah luput dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian kesehatan kita, ujian ekonomi kita, ujian dalam berumah tangga kita, bermasyarakat kita, pasti kita menemui ujian dalam hidup ini. Bagi orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah,
yang senantiasa untuk beribadah kepada Allah, jikalau dia mendapatkan kesusahan dalam hidupnya, itu disebut ujian atau cobaan. Tapi bagi orang-orang yang dia mengaku beriman kepada Allah cuman jauh dari ibadah, ini biasanya disebut dengan teguran dari Allah. Ditegur kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita lalai. Dan ada lagi Bapak Ibu sekalian, yang mungkin selama ini kita mengaku beriman kepada Allah, tapi sama sekali kita tidak pernah untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita mengaku beriman kepada Allah, tapi sama sekali kita tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan istidraj. Apa Bapak Ibu? Istidraj. Nah ini ya, istidraj ini di dalam Al-Quran disebutkan ya, ada beberapa tanda. Istidraj ini bisa menjadi sebagai azab ya, azab bagi kita yang diundur-undur, diundur, diulur, ya dibiarkan kita itu. Ini merupakan azab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditunda, azabnya itu ditunda dulu sampai dia betul-betul lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidraj. Namun Allah tetap memberikan kita ya, kita tuh jauh dari agama, jauh dari ibadah, tapi Allah tetap memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Tentunya nikmat dunia ini. Itu nama istidraj. Lah tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, mungkin kehidupannya penuh maksiat, tapi Allah memberikan nikmat kehidupan ini. Semuanya dia punya, ya. Harta yang berlimpah, padahal tidak pernah sedekah. Ada ini, hartanya berlimpah ruah, cuman tidak pernah sedekah sedikit pun, tapi dia berlimpah hartanya. Ini pertama, ciri-ciri dia kena istidraj atau kena azab Allah yang ditunda ya. Yang kedua, rezeki berlipat-lipat padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama. Ada orang yang rezekinya berlipat-lipat ya, dikasih nasihat tidak dengar ya, tidak mempan ya, terus berbuat maksiat dan sebagainya. Ini yang disebut dengan istidraj. Apalagi tanda-tandanya yang ketiga, dikagumi, dihormati orang ya, padahal akhlaknya tidak baik, tidak bagus, tapi dikagumi oleh orang lain ya, padahal akhlaknya tidak baik. Selanjutnya, diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian, salah satunya ya, diidolakan kita itu dalam kehidupan ini, padahal kita ya aurat mungkin terbuka dan sebagainya. Yang selanjutnya ya, sangat jarang diuji dengan sakit. Ini yang istidraj itu, dia mungkin tidak pernah sakit seumur hidupnya. Ada suatu saat ada seorang perempuan ikut ngaji dengan Rasulullah SAW, kemudian mendengar hadis Rasulullah SAW. Salah satu ciri penduduk neraka itu katanya orang yang tidak pernah kena musibah sedikit pun dalam hidupnya. Kemudian setelah selesai, kembalilah orang ini ke rumah, mengajak suaminya ke hadapan Rasulullah SAW dengan tergopoh berlari ya. Kemudian di pertengah perjalanan dia jatuh, terlukalah kakinya, kemudian pulang ke rumah, tidak jadi menemui Rasulullah. Kenapa tadi dengan semangatnya ingin menemui Rasulullah, tapi kok sekarang pulang? Kata Rasulullah tadi, salah satu ciri penduduk neraka itu katanya yang seumur hidupnya tidak pernah diuji dengan kesusahan, tidak pernah kena musibah. Nah orang ini kemudian, oh ini rupanya kendak bini aku nih ya, biar sakit dulu, salah satu seperti itu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tidak pernah diberikan musibah ya. Ini yang tadi jarang diuji dengan sakit, kemudian yang selanjutnya tidak pernah diberikan musibah.
padahal gaya hidupnya sombong, meremehkan manusia, angkuh, ya, takabur. Ini ya, penuh dengan kesombongan. Ini yang selanjutnya. Kemudian bisa jadi ya, anak-anaknya semuanya sukses dalam kehidupan dunianya. Padahal itu tadi jauh dari agama, jauh dari ibadah. Anaknya semuanya sukses, ya, sehat-sehat, cerdas-cerdas, bisa jadi seperti itu. Padahal diberikan dari makanan-makanan yang haram, ya. Tapi anaknya semuanya sehat-sehat, cerdas-cerdas. Ini jangan-jangan yang namanya istidraj. Selanjutnya, hidup bahagia penuh dengan canda tawa, ya. Padahal banyak orang tersakiti karenanya, ternodai, terzolimi oleh dirinya, tapi hidupnya senang terus, bahagia, penuh canda dan tawa setiap harinya. Padahal banyak orang-orang sekitarnya terzolimi oleh tangannya maupun lisannya. Selanjutnya, karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injaknya. Mungkin dalam kepemerintahan, dalam kesehariannya, ya, kehidupannya, karirnya, jabatannya terus naik. Tapi sekitarnya sikut kanan, sikut kiri, orang terinjak-injak oleh dirinya, terzolimi. Ini biasa dalam kehidupannya sehari-harinya. Semakin tua, semakin jauh dari agama, ya, semakin makmur kehidupannya, jauh dari agama, semakin jauh. Itu tanda-tanda istidraj. Nah, ini ada ayat yang Allah berfirman, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulla syai'in hatta idza farihu bima usu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ya, perhatikan ayat ini. Maka tak kala mereka melupakan peringatan, kita sudah diberikan peringatan, ya, tapi kita lupa yang telah diberikan kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sudah diberikan peringatan, kita melupakan itu, dan Allah membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka kita mereka terdiam berputus asa. Surat Al-An'am ayat 44. Jadi ada orang yang diberikan peringatan biasa-biasa saja, nah, ya, tidak dengar, tapi nanti suatu saat Allah berikan siksaan sekonyong-konyong yang sehingga mereka berputus asa. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hadis Rasulullah SAW, jika kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seseorang manusia pelaku maksiat dengan sesuatu yang ia sukai, maka itu adalah istidraj. Allah memberikan kesenangan dunia kepada seseorang, ya, dia pelaku maksiat, dan inilah yang disebut dengan istidraj. Jadi jangan kita berbangga diri kalau kita jauh dari agama, tapi kehidupan kita semakin senang, semakin hebat, semuanya sukses, tapi kita jauh dari agama. Ini bisa jadi disebut dengan istidraj. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi nasihat bagi kita semua. Mungkin selama ini kita ada kelalaiannya, jauh dari Allah, mungkin kita sholatnya atau tidak sholat sama sekali tidak sholat, atau bolong-bolong. Maka dari sini yang tujuan ruqyah salah satunya bukan hanya sekedar untuk penyembuhan, pengobatan, akan tetapi pertama tujuan ruqyah adalah memperbaiki akidah kita. Memperbaiki akidah artinya menjadikan Allah itu sebagai Tuhan yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah meminta kepada sesuatu apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita baca setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Itu pertama tujuan ruqyah. Yang kedua, memperbaiki ibadah kita. Artinya kita setelah ikut ruqyah ini, ibadah kita semakin baik. Yang tadinya bolong-bolong, ya kita tutupi semuanya. Yang sudah pernah tertinggal dikodok boleh, ya. Seandainya selama ini kita kurang sholatnya, zuhurnya ketinggalan terus, atau kita memang sengaja melalaikannya, nanti setelah sholat zuhur kita kodok lagi, kita ulang lagi sholat zuhurnya sekali lagi. Setiap hari seperti itu. Atau sholat-sholat yang lain boleh dikodok sholat yang pernah tertinggal, ya. Yang ketiga, dengan ruqyah ini adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Akhlak di sini sikap kita, tingkah laku kita, tutur kata kita perbaiki. Setelah ikut ruqyah mudah-mudahan menjadi akan lebih baik lagi.